Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Susmita Fatarubah, mahasiswi semester 5, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Pertama-tama, selaku hamba yang bertuhan, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya lah kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga saya mampu menyelesaikan tugas ini. Tak lupa pula salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Rasulullah kita, Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan kerabat yang telah bersama-sama memperjuangkan dinul Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan teknologi, sehingga kita masih merasakan nikmatnya iman, Islam, serta ilmu itu sendiri. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Pada slide berikut adalah subjek atau pokok bahasan yang akan saya bahas hari ini. Pembahasan pertama yaitu perbedaan pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Sedangkan yang kedua adalah contoh pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu perbedaan pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Nah, pendekatan ilmiah adalah pendekatan disipliner dan pendekatan ilmu pengetahuan yang fungsional terhadap masalah tertentu. Sedangkan pendekatan non-ilmiah adalah kegiatan manusia dalam usaha mencari ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran, terutama sebelum ditemukannya metode ilmiah. Adapun perbedaannya antara lain, dalam pendekatan ilmiah terdapat perumusan masalah jelas dan spesifik atau khusus. Masalah merupakan hal yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Empiris yaitu pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Jawaban permasalahan didasarkan pada data atau fakta yang ada. Proses pengumpulan dan analisis data serta pengambilan keputusan berdasarkan logika yang benar. Kesimpulan yang kemudian didapat siap atau terbuka untuk diuji oleh orang lain. Berbeda dengan pendekatan non-ilmiah. Dalam pendekatan non-ilmiah ada perumusan masalah yang kabur atau abstrak. Masalah tidak selalu diukur secara empiris dan dapat bersifat supranatural atau dogmatis. Jawaban tidak diperoleh dari hasil pengamatan data di lapangan. Keputusan tidak didasarkan pada hasil pengumpulan data dan analisis data secara logis. Kesimpulan tidak dibuat untuk diuji ulang oleh orang lain. Nah, slide berikutnya adalah contoh pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Berdasarkan sejarah perkembangan ilmu, didapatkan 3 karakteristik utama dari pendekatan ilmiah. Salah satunya adalah repeatability. Repeatability adalah suatu pengetahuan disebut ilmu. Bila pengetahuan tersebut dapat dicek dengan mengulang eksperimen atau penelitian yang dilakukan oleh orang lain di tempat dan waktu yang berbeda. Contohnya, seorang mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara melakukan pengujian kafein pada kopi yang menghasilkan bahwa kopi dapat menyebabkan insomnia. Dan pada waktu dan tempat yang berbeda, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang menguji kafein pada kopi dapat menyebabkan insomnia. Jadi pengujian kopi menyebabkan insomnia merupakan suatu kebenaran. Pendekatan non-ilmiah umumnya memiliki metode yang terkesan sangat tradisional, salah satunya akal sehat atau common sense. Akal sehat atau common sense merupakan konsep atau pandangan umum yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pada satu sisi, akal sehat memang merupakan suatu kebenaran. Pada sisi lain, akal sehat menyesatkan manusia dalam mengambil keputusan. Contohnya, menurut orang awam, bulan berbentuk bulat dan rata. Tetapi setelah diteliti oleh para ilmuwan, pandangan tersebut tidaklah benar karena kontur permukaan bulan tidak rata dan bergelombang. Demikian penjelasan dari saya mengenai perbedaan pendekatan
ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Apabila terdapat penulisan yang salah dan kurang, serta kata-kata yang kurang dipahami, saya mohon maaf karena sesungguhnya kebenaran dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.